wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Baita Rahma. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membangun kesadaran palang merah di generasi muda. Dalam upaya membangun kesadaran palang merah di kalangan generasi muda, penting untuk menggali wawasan dari sumber palang merah Indonesia yang berpengalaman. Kali ini, saya bersama dengan Perkenalkan, nama saya Yoga Matali. Saya dari PMI Kabupaten Ponorogo yang sudah berpengalaman di PMI sejak tahun 2018. Baik, memasuki langsung pertanyaan pertama. Apa itu kepalang merahan? Kepalang merahan adalah sebuah prinsip dasar yang diciptakan, ada 7. Dulu diciptakan karena sebuah peperangan yang dimana korbannya itu tidak terawat dan banyak sekali penyiksaan kepada tawanan perang. Makanya dibentuk sebuah palang merah untuk menolong korban-korban seperti itu. Lalu, mengapa kepalang merahan penting bagi masyarakat? Karena setiap insan itu kan sangat harus menghargai sama manusia, karena mereka juga punya hak asasi. Apalagi jika terjadi sebuah peperangan, itu maka orang akan memikirkan dirinya sendiri. Tetapi palang merah terjun untuk membantu orang-orang yang menjadi tawanan atau mungkin korban perang itu. Lalu, mengapa generasi muda perlu memiliki kesadaran kepalang merahan? Karena kesadaran kepalang merahan pada sebuah generasi muda biasanya diterapkan pada lingkungan sekolah, mulai dari terdapat sebuah anak yang sakit, terus ada anak yang terluka ketika melakukan olahraga atau mungkin kegiatan banyak yang membuat tubuhnya terluka, yang selanjutnya mungkin terjadi sebuah kecelakaan, mereka juga harus membantu semampu mereka. Apa saja nilai-nilai utama dalam kepalang merahan? Nilai utamanya yang pertama, kalau di Indonesia itu kan mungkin Pancasila, yaitu ketuhanan. Tapi kalau di kepalang merahan yang pertama itu adalah kemanusiaan. Terus yang kedua itu kesamaan. Kenapa kok kemanusiaan jadikan yang pertama? Karena setiap yang kita tolong itu selama mereka bentuk manusia, kita harus tetap menghargai berbeda-beda ras, suku maupun agama. Oke, memasuki pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara mengenalkan kepalang merahan pada anak-anak? Dengan cara lewat palang merah remaja. Yang kedua, dengan membantu di kegiatan UKS program-programnya. Terus yang selanjutnya dengan membuat sebuah sosialisasi tentang kita harus menghargai sesama manusia. Baik, apa peran organisasi kepalang merahan dalam pendidikan? Perannya untuk melatih jiwa kemanusiaan dan peduli kepada lingkungan sekitar, pada orang lain. Karena jika dia bisa toleransi sesama manusia, pasti akan terbentuk jiwa yang kesatria. Apa saja keterampilan yang dapat dipelajari melalui kepalang merahan? Yang pertama itu adalah keterampilan tentang pertolongan pertama. Yang kedua tentang cara mengobati orang. Terus yang selanjutnya adalah tentang cara menjaga kebersihan diri maupun kesehatan dirinya sendiri. Biasanya, dalam penyebaran tentang kesadaran palang merah, apa sih tantangan yang dihadapi dalam membangun kesadaran tersebut? Tantangannya adalah rasa tidak peduli. Banyak anak-anak yang tidak peduli pada temannya ketika mereka terjadi terluka, sehingga mereka malah mentertawakan. Jadi kita harus tetap menolong. Yang kedua adalah ketika kita menolong, kadang kita dibuat tergesa-gesa, kadang dikatain. Nah itu kita harus tetap tahan dan harus menolong. Apa manfaat mengikuti kegiatan kepalang merahan bagi generasi muda? Manfaatnya itu adalah mereka bisa menjaga kesehatan dirinya sendiri dan juga kebersihan dirinya sendiri. Yang kedua, mereka bisa membantu jika keluarganya di rumah dia itu kecelakaan atau mungkin terjatuh terkena pisau, mereka bisa membantu keluarganya sendiri. Dan selanjutnya adalah jangan lupa bahwa temannya di sekolah bisa dibantu.
Yang terakhir, apa dampak positif dari kesadaran kepala merahan terhadap masyarakat? Dampak positifnya adalah jika terjadi sebuah bencana alam yang besar, maka kita akan saling membantu, gotong royong satu sama lain, membantu rumahnya yang terkena rubuh, membantu mulai dari memberikan makan dan sebagainya. Karena kalau tidak ada rasa kepala merahan atau rasa kemanusiaan yang tinggi, maka pasti akan lebih memikirkan dirinya sendiri. Baik, terima kasih Kak Yoga. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu kepala merahan awalnya diciptakan karena adanya peperangan, sehingga organisasi ini diciptakan untuk membantu korban-korban tersebut. Selanjutnya, kepala merahan merupakan suatu gerakan yang berfokus kepada kemanusiaan, pertolongan, serta penanggulangan bencana. Lalu, nilai-nilai utama dalam kepala merahan ini seperti kemanusiaan, solidaritas, serta keberanian. Lalu, mengapa sih generasi muda perlu memiliki kesadaran kepala merahan? Karena generasi muda adalah sebuah agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam situasi-situasi darurat dan juga untuk membantu sesama. Nah, pengenalan kepala merahan kepada anak-anak dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal melalui organisasi seperti Palang Merah Indonesia maupun Palang Merah Remaja. Selain itu, melalui kegiatan kepala merahan, generasi muda dapat mempelajari berbagai keterampilan seperti pertolongan pertama, manajemen bencana, dan juga kerjasama tim. Namun, tentunya dalam penyebaran kesadaran ini terdapat tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kepala merahan dan juga stigma negatif yang ada. Meskipun begitu, kita perlu mengetahui bahwa adanya kepala merahan memiliki manfaat yang begitu besar untuk masyarakat. Secara keseluruhan, kesadaran kepala merahan tidak hanya memberikan dampak positif bagi individu yang terlibat, namun juga masyarakat secara luas untuk membangun lingkungan yang responsif dan juga aman. Itu dia, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.